wabarakatuh. Itu Bani Israil. Siapa mereka? Terus siapa Yahudi? Siapa Israel? Terus sejarah-sejarah yang lain yang kemudian sampai satu titik mereka sekarang membunuh, memerangi saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk merebut tanahnya. Nah, jadi dulu ada seorang nabi yang agung, nabi yang mulia yang terkenal dengan sebutan Al-Khalil. Al-Khalil itu adalah kekasih Allah. Beliau siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini secara nasab beliau adalah jadi garis keturunan 9 dari Nabi Nuh. Kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan panggilan yaitu Abul Bashar As-Sani, bapaknya manusia yang kedua, karena Nabi Nuh itulah peristiwa yang sangat besar di dunia ini, yaitu terjadi yang namanya tsunami. Para ulama khilaf apakah itu kok lokal ataukah total seluruh bumi ini yang kemudian sehingga manusia tinggal sedikit, dan itu yang membawa adalah Nabi Nuh alaihissalam. Oke, Nabi Ibrahim itu aslinya bukan Mekah, bukan Baitul Maqdis. Saya ulangi, Nabi Ibrahim bukan penduduk Makkah, bukan penduduk Palestina, tetapi jumhur ulama beliau asli Babilonia. Babilonia itu adalah sekarang negara Irak. Oke, bisa dipahami Bunda? Nabi Ibrahim min Babil, yaitu kita mengenal dengan bahasa internasionalnya adalah Babilonia. Beliau penduduk Irak. Kemudian beliau berkelana. Beliau melakukan perjalanan sampai di Baitul Maqdis atau di Palestina, atau dulu terkenal dengan tanah Kanaan. Saya ulangi, terkenal dengan tanah Kanaan. Kenapa disebut Kanaan, Bunda? Karena Kanaan ini salah satu di antara anak Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu yang siapa? Yang durhaka, tidak mau namanya Kanaan, tapi ini bukan Kanaan anak Nabi Nuh, tapi ini Kanaan dari cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya anak namanya Syam. Syam punya anak diberi nama Kanaan. Nah, tempat yang ditinggali oleh Syam ini dinamakan Kanaan, nama anaknya menghormati kakaknya yang sudah meninggal, yaitu anak Nabi Nuh alaihissalam. Kanaannya bukan Kanaan yang durhaka kepada Nabi Nuh, tetapi Kanaan anak dari Syam. Ya, bisa dipahami sampai sini? Berarti Israel sudah ada apa belum? Belum. Kemudian Bunda, berjalannya waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melakukan perjalanan ke Mesir dengan istri beliau yaitu Sayyidah Sarah. Kemudian beliau dikasih hadiah oleh Raja Mesir seorang pembantu, yaitu yang namanya Hajar. Hajar ini adalah ewangi Sayyidah Sarah, hadiah dari Raja Mesir. Karena ini hadiah, dilanjutkan perjalanan, ikut perjalanan juga. Tiba-tiba Sayyidah Sarah ngomong sama Nabi Ibrahim, kita ini kan tidak punya anak, kenapa tidak kamu nikahi aja? Nabi Ibrahim mengiyakan apa yang menjadi permintaan istrinya. Kemudian dibawalah yang namanya Hajar ini ke tanah Kanaan, atau kita mengenal dengan istilah Palestina, kita mengenal dengan istilah daerah Baitul Maqdis. Maka kemudian di sanalah menikah. Allah anugerahkan anak yang sangat luar biasa, namanya Ismail alaihissalam. Ada riwayat yang lain bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk supaya Hajar dan anaknya dibawa ke lembah yang tandus, yang di situ ada rumah Allah. Sampai sini bisa dipahami urutannya nanti. Belum ada Israel.
Kemudian dari situ kemudian Nabi Ibrahim melakukan perjalanan dari Baitul Maqdis atau di tanah Palestina, kemudian sampai ke Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meletakkan keluargaku di lembah yang tandus, biwadin ghairi dzi zar'in, tidak ada pohonan sama sekali. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu ya Allah. Maka kemudian tumbuhlah Ismail yang kecil ini sampai remaja. Bapaknya masih di Baitul Maqdis sama ibu yang tua, yaitu Sayyidah Sarah. Ismail remaja, kalau kita tengok riwayatnya, kemudian diajak membangun Ka'bah. Udah, dengan bisa bayangkan ya, jadi Yakub ini bukan orang yang tiba-tiba merintis di tanah Palestina. Dia punya bapak tinggal di situ, punya mbah tinggal di situ, dan mereka aslinya adalah Babilonia. Ketika Nabi Ibrahim datang ke tanah Kanaan yang kemudian kita mengenal dengan Palestina, sudah ada penduduk, bukan orang yang babat alas, dan itu keturunan bangsa Arab. Ya keturunannya Nabi Nuh yang ada di surah Yusuf, kisahnya panjang banget. Maka kemudian dari 12 ini yang diangkat menjadi seorang Rasul satu, yaitu Yusuf. Mereka terkenal dengan panggilan Bani Israil, anak keturunan Yakub. Kemudian Bunda, tapi nanti ke depan yang banyak melahirkan keturunan para nabi adalah Yahuda. Bukan dari keturunannya Yusuf. Nanti yang akan banyak menjadi Rasul, Nabi Isa, Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, ini semua keturunannya nyambung ke Yahuda. Berarti Yahuda bisa identik dengan nama keturunan Yakub, bisa juga nanti menjadi nama agama. Kok bisa menjadi nama agama? Nanti ada ceritanya. Mari tanya. Saya lanjutkan. Maka kemudian di sejarah serius ya. Maka kemudian Bunda, berjalannya waktu kita tahu dengan ingat nama Yahuda. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan Nabi Yusuf dicelakakan karena dihasuti, anak ini paling ganteng, paling disayang, dihasuti sama saudara-saudaranya. Dengan tahu dari 12 saudara ini yang pro Yusuf hanya Bunyamin, 10 ini ngomong kabeh. Maka yang punya ide, maksud pakai ini dibuat baik. Yang punya ide ini siapa? Yang punya ide cemerlang ini adalah Yahuda. Ya, tondo-tondo mokong di sono. Tondo-tondo nakalnya sudah ada. Yahuda ini yang punya ide dimasukkan ke sumur. Jangan bayangin sumur kayak Indonesia. Sumur itu lubang angsak bener lah, ya cuma cekungan mendul gitu. Lah nek ono banyune ya mati to Nabi Yusuf. Ya dia. Maka kemudian Bunda, singkat cerita, Nabi Yakub menangis, anaknya hilang. Kemudian berjalannya waktu, bertambahnya tahun, Nabi Yusuf ternyata ditemukan oleh orang, dijual menjadi budak, dibeli oleh orang yang punya jabatan. Sampai Nabi Yusuf, singkat cerita, Nabi Yusuf di penjara, tapi berkat kemampuan yang diberikan oleh Allah bisa mentakwil mimpi, Allah keluarkan dia dari penjara. Allah angkat derajatnya juga. Maka berjalannya waktu Bunda, Nabi Yusuf sukses. Saya tidak cerita Zulaikha, tidak cerita yang lain-lain. Sukses, pinter. Saudaranya yang ada di Palestina sana, yang ada di tanah Kanaan dengan bapaknya, lagi paceklik. Namanya orang paceklik, maka terjadilah yang namanya pencarian untuk hidup.
dengar Mesir negaranya kaya. Maka datanglah sebagian dari mereka untuk datang ke Mesir. Mereka tidak tahu kalau yang jadi pimpinan di sana, gubernur di sana itu adalah Yusuf, adiknya mereka yang mereka celakakan. Datang ke sana, Bunyamin ikut. Nabi Yusuf itu diberi oleh Allah kemampuan yang luar biasa. Tahu kalau yang datang itu saudara-saudara. Ya Bunda, dengan bisa bayangkan ya, jadi Yakub ini bukan orang yang tiba-tiba merintis di tanah Palestina, bukan. Dia punya bapak tinggal di situ, punya mbah tinggal di situ, dan mereka aslinya adalah Babilonia. Ketika Nabi Ibrahim datang ke tanah Kanaan yang kemudian kita mengenal dengan Palestina, sudah ada penduduk, bukan orang yang babat alas, dan itu keturunan bangsa Arab. Ya keturunannya Nabi Nuh juga. Maka kemudian bunda semuanya, Nabi Yusuf sukses, kakak-kakaknya sengsara di tanah Palestina sana dengan orang tuanya, kemudian datang ke sana untuk minta raja, lalu minta pimpinan di sana untuk dibawa pulang karena bapaknya lagi begini cerita-cerita. Nabi Yusuf tahu, Nabi Yusuf pintar supaya bisa menahan ini saudaranya Bunyamin, ini kakaknya, ditahan dengan diatur strategi sama Nabi Yusuf. Ada barang istana yang diambil sama Bunyamin seolah-olah supaya adiknya bisa jadi jaminan, kakaknya bisa jadi jaminan. Maka silakan kalian pulang, panggil orang tua kalian. Maka kemudian Bunyamin ini tetap tinggal di Mesir sama Nabi Yusuf. Singkat cerita sudah, maka terjadilah eksodus orang dari Israel pindah ke Mesir. Ya Bunda, mereka sudah tidak tinggal di Palestina lagi karena atas perintah Yusuf untuk dibawa ke Mesir. Oke, berarti kita lagi membahas sekarang Palestina sudah tidak ada ini keturunan Bani Israel. Mereka semua melakukan eksodus ke Mesir. Tapi sini bisa dipahami Bunda? Nanti kita tulisan ini kitab itu. Maka kemudian Bunda, ini ditutup loh. Tadi saya dibilangin sama Bunda Eli, terus nanti kalau tidak ada tanya tidak apa-apa, yang penting materi kita sampaikan. Oke, sepakat? Kemudian sampai di Mesir, Bani Israel yang namanya saudara jenengan kalau sukses pasti kan narik keluarga yang lain. Ayo ini gerindes ini. Nabi Yusuf ngatur saudara-saudaranya. Padahal pernah disakiti, pernah dibuang. Bayangkan hatinya baiknya kayak apa. Maka kemudian orang Bani Israel, kita kan ngomong keturunannya Yakub tadi kan, di Mesir sukses jadi pedagang, orang kaya, sukses. Di Mesir berjalannya waktu, setelah ratusan tahun berganti pimpinan, Yusuf tidak ada, ketemulah fase Fir'aun. Ketika Fir'aun ini, Bani Israel kurang lebih di sini dikisahkan hampir 400 tahun mereka hidup dalam kondisi menjadi budak. Ganti sejarah lah ibarat. Jadi yang awalnya sengsara di Palestina ditarik sama saudaranya Yusuf ke Mesir, sukses. Yusuf sudah tidak ada, ganti waktu, ganti pimpinan, ganti raja, mereka menjadi kaum papa yang membangun piramid, yang membangun ini orang-orang Bani Israel. Kerjanya kerja kasaran. Maka kemudian ketemu satu titik, satu momen, Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan Bani Israel, yaitu Musa alaihissalam. Jadi selama Nabi Yakub, Nabi Yusuf ini belum ada agama Yahudi, tidak ada. Mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Makanya ketika orang Yahudi, Muhammad, Ibrahim itu agamanya Yahudi. Kok tidak kuali tahu temu? Coba kasaran.
Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Yahudi itu anak Yakub, Yakub anak Ishak, Ishak anak Ibrahim. Ono ta buyute melok putu ciciti ceritane lho guru lahir. Masa Nabi Ibrahim melok Yahuda tidak ada. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslim wa ma kana minal musyrikin. Sampun. Bukan sih. Kalau saya ngomong terus. Oke, saya lanjutkan. Maka kemudian dari Musa ini bunda memiliki misi yang besar sekali, mengangkat Bani Israel. Tapi awalnya Nabi Musa juga tidak tahu kalau dia orang Yahuda. Jadi Musa ini dari keturunan Yahuda. Beliau tidak tahu kalau Bani Israel, tidak tahu karena dari kecil kan diopeni di kerajaan. Yang beliau kan diopeni di kerajaan. Lah, berjalannya waktu beliau menjadi seorang panglima militer, dipercaya oleh raja. Maka ketemu satu titik, beliau menyadari bahwa dia adalah Bani Israel. Maka bagaimana caranya mengangkat derajat Bani Israel yang dalam kondisi titik terendah? Ini ada di dalam surah Al-Isra bunda. Surah Al-Isra juz 15 itu nama lainnya suratnya adalah Bani Israel. Jadi surat Al-Isra itu nama surat yang lain adalah Bani Israel. Maka kemudian Nabi Musa dikasih oleh Allah yang namanya tahu. Yang namanya apa? Tahu. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam peristiwa panjang lebar, kemudian beliau mengajak Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Kita mengenal peristiwa beliau dan orang-orang Bani Israel dikejar oleh Fir'aun. Maka ketika itu Musa memerintahkan Bani Israel untuk keluar dari apa? Di dalam Al-Quran disebutkan wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un fa arsala fir'aun fil madaini hasyirin. Maka Nabi Musa kemudian mengajak Bani Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tapi walaupun Nabi Musa itu opo lalu Bani Israel itu angkuin itu tetap wonten bawaan dari mokong-mokong. Maka para ulama tafsir itu mengatakan begini. Para ulama tafsir termasuk beberapa ulama kita mengatakan, kalian coba perhatikan kata, coba kalian perhatikan. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah menuju Madinah, beliau bersama sahabat Abu Bakar kemudian masuk ke dalam gua. Nabi Muhammad mengatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Tapi ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, apa kalimat Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya sayahdi. Tenang wae gak apa-apa, pengelan karo aku. Nabi Musa karo aku. Duduk padahal dia membawa ratusan ribu orang Bani Israel. Para ulama bunda ada yang mengatakan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam jumlahnya adalah 600.000. Bahkan 600.000 itu hanya dari golongan laki-laki. Perempuan, anak-anak kalau dijumlah di sini sebagian orang mengatakan hampir 2 juta. Jangan bisa bayangkan saudara-saudara kita sekali yang ada di Palestina diusir kayak mereka tidak bayangin nenek moyang mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir Exodus dipimpin oleh Nabi Musa. Sekarang mereka ini anak keturunan mereka mengusir saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bisa lanjutkan dulu bunda. Kenapa kok sampai? Apa bedanya Israel dengan negara Israel? Maka kemudian orang-orang ini kemudian melakukan perjalanan. Saya cerita perjalanannya kayak apa? Ternyata Nabi Musa diperintahkan oleh Allah. Faqulna drib bi'asaka. Perintahnya adalah untuk memukul yang namanya lautan. Yaitu fa'auhayna ila Musa an drib bi'asakal bahr. Lautan terbelah,
Ya Allah, namanya Bani Israel, Nabi Musa tahu umat itu ngomong-ngomong. Saat perjalanan selamat, mereka lihat Musa itu ada orang pada nyembah patung, buatin kami lah Tuhan kayak mereka. Saya ulangi, mereka tipenya adalah materialis. Karpe kabeh kudu ketok fisik. Mereka lihat di perjalanan itu lihat satu kaum nyembah patung, mereka ngomong kepada Nabi Musa, buatkan kami Tuhan kayak mereka. Simbol fisik. Maka kemudian perjalanan setelah keluar mereka minta dibuatin patung. Satu momen lagi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan wahyu, mereka malah menyembah patung sapi yang dalam bentuk yang dibuat oleh Musa Samiri. Bunda, ada umatnya Nabi Musa itu namanya Musa Samiri. Musa Samiri ini dididik sama malaikat Jibril kecilnya. Nabi Musa dididik di kerajaan Fir'aun, nasibnya beda. Jadi tidak jaminan kalau kemudian di lingkungan yang baik pasti baik. Tapi memang teorinya begitu, tapi bisa tidak. Musa Samiri itu orangnya cerdas. Jadi dia mengambil bekas telapak kuda yang dinaiki oleh Jibril, tanah itu diambil. Tanah ini kalau ditempel di apapun, termasuk di patung, patungnya ini bisa ngomong. Jangan bayangkan bahwa patung ini, kenapa orang mau nyembah, patungnya spesial, bisa ngomong. Maka kemudian Nabi Musa kembali marah luar biasa. Kurang ngono, kalian itu dari Mesir tak bawa ke sini, kok tidak nurut? Wis tak peseni melok Harun, ikut Harun kakak beliau. Harun karena tidak bisa menjaga kaumnya Nabi Musa, dicetirin kalau Nabi Musa. Kakak ini janggutnya dicekel, rambutnya dijambat. Nabi Musa keren luar biasa. Janggutnya Nabi, kakaknya sendiri janggut ditarik, rambutnya ditarik, diceneng. Iya tetap pasrah, kalah kalau Musa Samiri. Maka kemudian terjadilah pertaubatan besar-besaran karena skema syariatnya Nabi Musa. Kalau tobat diterima oleh Allah mati. Maka saat itu ada di dalam Al-Quran diabadikan bahwa Nabi Musa alaihissalam kemudian ngomong kepada mereka, sekarang yang menyembah sapi duduk, yang lain menyiapkan pedang. Kemudian supaya tega untuk membunuh ini, eksekusi. Maka kemudian Allah datangkan yang namanya awan gelap, sehingga ketika menusuk tidak tampak wajah mereka. Yang meninggal hampir, para ulama menjelaskan hampir 12.000. Itu kalau teori syariat kita, kalau teori sekarang itu namanya kayak pembunuhan massal. Tapi memang syariatnya Nabi Musa seperti itu. 12.000 mati semua. Maka pada saat itu Bunda, selesai, mereka taubat. Setelah melakukan perjalanan lagi ke tanah yang dijanjikan, kita tahu apa yang disampaikan oleh Allah, dan itu diucapkan oleh Nabi Musa dan diabadikan di dalam Al-Quran. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati, wahai kaumku, masuklah ke tanah yang suci, yaitu Baitul Maqdis itu Bunda. Ceritanya berarti kan Bani Israel asalnya di Palestina, mereka hijrah ke Mesir, Mesir mau kembali lagi ke Palestina. Sampai sini bisa paham ya? Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam, beliau kemudian memerintahkan, ayo kita masuk ke sana. Nabi Musa sampai mengatakan kepada mereka, ayo masuk ke sana. Apa jawaban Bani Israel Bunda? Apa jawaban dari mereka? Mereka mengatakan, ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Musa, kami tidak akan masuk ke tanah yang kemarin nenek moyang kita di sana. Kami tidak akan mau masuk ke sana karena di sana inna fiha qauman jabbari. Di sana ada orang-orang kuat. Saudara
Palestina itu. Mereka ada orang-orang kuat, kami tidak mau ke sana. Silakan kamu berperang sama Tuhanmu Musa. Kami duduk di sini. Nanti kalau menang kami mau masuk. Mokok boten. Wes kami duduk saja. Madamu fiha al-fadha anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Sudahlah, kamu sama Tuhanmu perang sana, kami di sini duduk manis. Kalau sudah beres, kami mau masuk. Nabi Musa gregetan matur sama Allah. Qal rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, kami tidak berdaya, diri kami, saudara kami, Nabi Harun sudah pisahkan kami dengan orang-orang fasik. Maka saat itu mereka bingung muter-muter 40 tahun dan iso di Palestina. Tapi di sini bisa dipahami juga. Nah, diingin peristiwa ini kudu. Oh iya sih. 40 tahun mereka dilebati, muter-muter, tidak bisa kemana-mana, sampai Nabi Musa wafat, sampai Nabi Harun wafat. Tapi yang meninggal Nabi Harun dulu. Dan bahkan di tafsir itu banyak dijelaskan. Ketika Nabi Harun wafat, itu orang Bani Israel itu komentar ke Nabi Musa, Harun nggak materi yo. Nabi Harun kamu bunuhnya. Kok iso ning Nabi iki sing gowo teko Mesir dikomentari kayak gitu. Kamu hasut ya dengan Harun. Dia bisa ngomong bagus, artikulasi bicaranya bagus, public speakingnya bagus, dia sopan gak keren. Nabi Musa kan keren. Nabi Harun perangannya itu tenang. Makanya ketika ketemu Fir'aun yang menjadi jubir itu Harun. Karena Nabi Musa ngamuan. Wes ngamuan ngomongnya angel Nabi Musa itu. Dalam tafsir digambarkan dia itu celak. Apa itu? Cadar. Oke, selanjutnya. Maka Bunda 40 tahun mereka di tanah di tengah-tengah yang tidak jelas. Tapi mereka itu kurang apa? Minta minum, dikasih minum. Nabi Musa disuruh mukul. Fakunna doribi asrokal kaca, dikasih air. Lubangnya disesuaikan sesuai jumlah sukunya 12. Lubang batu itu Nabi Musa mukul, sumber mata airnya 12. Biar mereka tidak rebutan. Mereka bilang, Musa masa cuma minum, kami butuh makan. Dikasihlah manna wasalwa. Musa bosen mana wasalwa, ganti ya. Mana wasalwa itu daging dan minuman kayak madu. Enak toh? Bosan jaluk sayur-sayuran, mimbak liha, wa kisah liha, wa fuliha, wa adasya, jaluk kacang-kacangan, jaluk bawang-bawangan, jaluk lombok. Musa bosan dituruti kalau Nabi Musa, mokok-mokok. Maka kemudian ketemu satu titik setelah 40 tahun, baru ada murid dari Nabi Musa yang bisa membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah santri dari Nabi Musa yang menemani Nabi Musa ketika berjumpa dengan Nabi Khidir. Yusha bin Nun yang membawa ke Baitul Maqdis. Sampai di sana mereka hidup tenang, damai. Maka ketemu season berikutnya mereka masuk tanah Palestina. Mereka mengalami 3 fase, Bunda. Saya ulangi, mereka mengalami 3 fase. 1, Al-Qudar, Ahdul Muluk. Apa? Oke, kulon itu konten biasanya. Jadi tujuh kulon Mas sampai ngomong loro tapi ngacungi siji. Saya terus sih bagian kerot tok iki, sing gurih gak perlu. Apa nih? Jenenge apa nih? Apa kan istilahnya? Ya ada istilah. Kulon itu biasa banget ya. Gak nyambung antara segi omong dan ada Abdul Qudar, Abdul Muluk, sama Abdul Inkisar. Mereka ketika sudah masuk tanah Palestina mengalami 3 fase, Bunda. 1, Abdul Qudar. Abdul Qudar itu ya Yusha bin Nun itu yang ngatur. Ketika mereka masuk tanah Palestina, ini kamu bagian tanah sini tinggal di sini, dikasih pemimpin 1.
Kalau ada apa-apa konsultasinya sama ini. Sesuai sukunya 12. Keturunannya Yusuf, keturunannya Bunyamin, keturunannya Yahuda, semua. Maka setelah melewati fase itu kurang lebih 400 tahun. Udah, zaman itu Abdul Muthalib itu 400 tahun. Yang ada nabi. Ketemu satu momen, yaitu Bani Israil mengalami fase yang berbeda, yaitu Abdul Muluk, yaitu kekuasaan. Diawali dari siapa? Diawali dari yang namanya Raja Tolut. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah juz 2 menginjak juz 3. Mereka mengatakan, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu ahlana malikan nuqatil fi sabilillah. Mereka mengatakan, kenapa kami tidak dikasih seorang raja yang mau berperang bersama kita? Maka diturunkanlah Tolut. Tapi mereka ketika diturunkan Tolut, mereka tidak mau. Tolut itu siapa? Tolut itu ternyata ditelisik, dia orang tidak punya uang. Mana ada bunda sekarang? Tapi dari pejabat, dari bupati, dari gubernur, gak duit itu sopo, gak duit nyalon. Loh, dulu orang Bani Israil sama Tolut itu dikomentari. Tolut itu siapa? Dia fakir, dia orang tidak punya, dia bukan siapa-siapa. Padahal mohon maaf, Tolut itu masih Bani Israil, tapi garis atasnya itu orang-orang biasa. Ya biasa kalau IDB kan keturunan nengrat kan, ono sing memang tetap api, ono sing jadi biasa. Lah, Tolut ini orang biasa, tidak punya. Mereka protes, loh, mestinya bukan Tolut siapa? Tapi kemudian Allah membela Tolut. Apa pembelaan Allah itu? Wa atahullahu al-ilma wal hikmah. Tolut akan kasih dua hal, satu ilmu pengetahuan dan al-hikmah. Tolut itu dibutuhkan saat itu karena Bani Israil sedang perang dengan orang Palestina. Bunda, dari dulu zaman yang namanya zaman kerajaan, peperangan dengan orang-orang Arab itu sudah ada. Itu sudah diabadikan di dalam Al-Baqarah juz 2 akhir menginjak juz 3. Nanti ya, bisa dipahami ya? Maka mulailah Tolut perang melawan Jalut. Jalut ini orang Palestina, bunda, pemimpin Palestina, min Filistin bahasa Arabnya begitu. Maka menang Tolut ini, tapi menang mereka dari siapa? Ada orang yang bukan tentara, hanya karena ingin nganter makanan ke kakaknya yang menjadi tentara, namanya Dawud. Dawud ini yang membunuh Jalut. Maka kemudian Dawud diangkat menjadi menantu, menggantikan mertuanya menjadi raja. Ini masa kerajaan Bani Israil. Maka setelah Dawud meninggal, diteruskan oleh putranya namanya Sulaiman. Oke, rajanya mereka dengan kita bahasa Inggrisnya kita mengenal dengan istilah Solomon. Oke, setelah Sulaiman, peristiwa setelah Sulaiman terjadi perpecahan. Kerajaan terpecah menjadi dua, yaitu Palestina yang ada di sisi utara sama Palestina yang di sisi selatan. Yang sisi utara dipimpin oleh kelompok suku besar dari Yahuda, sementara yang di sisi lain dipimpin oleh kelompoknya Bunyamin. Keturunannya Bunyamin menjadi dua kerajaan besar, yang satu terkenal dengan kerajaan Yahuda. Nah, gitu loh bunda. Menjadi kerajaan itu kemudian lama kelamaan sudah mereka sering berperang. Kerajaan yang menyatu tinggal satu yang besar, yaitu Yahuda itu tadi. Maka ketemu satu titik masuk fase mulai Baitul Maqdis atau tanah Palestina sudah tidak dikuasai oleh orang Bani Israil, mulai Romawi masuk. Mereka terusir lagi. Nah, itu loh ceritanya. Mereka terusir lagi sampai kemana-mana, maka kemudian beralih ke fase berikutnya dikuasai oleh Yunani. Kemudian ketemu fase lagi pernah dikuasai oleh kemudian fase yaitu umat Islam, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Tapi zaman mereka teraniaya adalah zaman Romawi.
di tengah zaman Romawi itu diturunkanlah seorang Rasul yang namanya Isa alaihi. Maka jangan aneh kenapa kok Kristen itu banyak di Eropa. Karena Nabi Isa itu saat diutus Baitul Maqdis itu dalam penguasaan orang Romawi, orang Eropa. Maka kenapa kok Eropa banyak orang Kristen? Karena mereka dulu itu tanah jajahan mereka. Sampai kemudian menjadi agama istana. Ceritanya seperti itu. Mereka hancur sudah gak karuan genai. Mereka ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, kemana-mana nyebar, gak jelas kemana-mana. Kemudian setelah peristiwa kita tahu tahun ketika pecah perang dunia kedua, Turki Utsmani kalah, maka wilayah itu dikuasai oleh Inggris. Inggris itu kemudian kasih tempat untuk orang Yahudi, kemudian diproklamirkanlah yang namanya negara Israel. Jadi Israel ini kita tidak bisa mengatakan dia keturunannya Nabi Yakub, karena dia sebuah negara. Pokoknya duit paspor Israel ya jadi wong Israel. Tapi bisa juga orang yang ada di dalamnya adalah keturunan Yakub. Jadi kalau kita bicara Israel bukan sebuah keturunan, ada yang baik, faminhum dzalimun, faminhum ada yang zalim, ada yang baik. Tapi kalau kita bicara sekarang negara yang melakukan pertumpahan darah ini ada yang jelek. Itu ya Bunda ya. Sampai sini bisa dipahami. Nah, maka kesimpulan pada pagi hari ini, Bunda, kalau Israel itu berarti nama lain dari Yakub, tapi bisa juga adalah nama sebuah negara yang didirikan 1948. Kalau kita ngomong Bani Israel itu pasti keturunannya Nabi Yakub yang jumlahnya ada 2. Kalau kita bicara Yahudi, maka kita bisa bicara itu sebagai sebuah agama, tapi kita bisa bicara bahwa itu adalah nama keturunan. Bani Israel di dalam Al-Quran itu diulang kurang lebih Bani Israel itu diulang kurang lebih 41 kali. Kalau Israel itu diulang 2 kali di dalam Al-Quran. Kalau Al-Yahud itu di Al-Quran disebut 8 kali. Kalau Yahuda itu cuma 1 kali. Maka Nabi Ibrahim Yahudi wala Nasraniyah. Jadi kalau Al-Quran nyebut Yahudi itu pasti jelek. Tapi kalau nyebut Bani Israel belum tentu jelek. Contoh, coba dengan bayangkan Bani Israel Yahudi itu ngomongnya kayak apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terikat. Ya Allah. Sampai di dalam pemahaman mereka Yakub dikatakan Israel karena dianggap menang tukaran karo pangeran sing berwujud malaikat. Mulanya diarani Isra. Tapi masya Allah, muga-muga dulu-dulu nyawa itu diberi kekuatan kali Gusti Allah, diberi kesabaran kali Gusti Allah. Dan memang tidak agama ini sama-sama menunggu yang namanya Al-Masih. Kalau orang Yahudi punya ajaran, mereka juga menunggu Mesias. Orang Nasrani juga sama, orang Islam juga sama. Cuma kita mengenal istilah Al-Mahdi, kita mengenal istilah Al-Masih, dan Imam Mahdi Isa Al-Masih nanti akan berjuang bersama menegakkan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang budaya, dan itu yang dapat saya sampaikan. Kita tidak ada pertanyaan, sudah Ustaz 11. Muka-muka barokah kabeh, sakit tidak tanah suci semuanya, bisa Baitul Maqdis semuanya. Dan semoga Allah memberi kekuatan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Al-Fatihah.